Ingat nggak sih kalau di video sebelumnya aku pernah bilang bahwa ada beberapa artikel yang bilang bahwa kelemahan seorang INFJ salah satunya adalah INFJ itu nggak pintar mengelola keuangan, INFJ itu nggak bisa megang duit. So ini salah satu alasan kenapa aku mau share tentang ini, dan alasan kedua adalah karena how are you? Welcome back to my YouTube channel at Dedonarets Vlog. Apa kabar kalian semuanya? I hope you guys still stay healthy, still stay fit, still stay at home. Dan aku sekali lagi underline, garis bawahin, sebisa mungkin please stay at home. Karena banyak banget berita yang kita lihat di sosial media bahwa di mana-mana PSBB kayak udah nggak dianggap lagi gitu loh. Bandara penuh, nggak ada PSBB-an, jaga jarak pun enggak. Bahkan mall katanya udah ada yang buka dan orang berebutan masuk. Intinya kayak ada banyak banget masyarakat Indonesia yang udah nggak peduli dengan PSBB dan jaga jarak itu gitu loh. Padahal satu-satunya hal yang bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah dan untuk memutus secepatnya rantai penyebaran COVID-19 adalah dengan stay at home. Jadi sekali lagi aku bilang, kalau memang selagi itu bergantung sama kita, please sebisa mungkin stay at home lah. Dan kalaupun kita memang harus kerja, please be safe, tetap pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, dan please jaga jarak dengan yang lain. Oke? So, hari ini topik yang pengen aku share adalah INFJ dan cara mengelola keuangannya. Kenapa aku mau share tentang hal ini? Karena ingat nggak sih kalau di video sebelumnya aku pernah bilang bahwa ada beberapa artikel yang bilang bahwa kelemahan seorang INFJ salah satunya adalah INFJ itu nggak pintar mengelola keuangan, INFJ itu nggak bisa megang duit. Itu sejak aku tahu bahwa kekuranganku adalah nggak bisa pegang uang, aku mulai belajar memperbaiki diriku. Aku belajar melatih diriku untuk mulai menabung, melatih diriku untuk belajar berinvestasi, melatih diriku untuk mulai berasuransi, bikin proteksi untuk diri dan jiwa gitu loh. Nah, jadi dari hal ini, ayo kita sama-sama belajar memperbaiki diri sebagai seorang INFJ. Aku mengajak kita semuanya jangan mau terpatok dengan kriteria-kriteria yang ada di situ. Itu ada kriteria kelemahan, itu ada tipe-tipe kelemahan, itu ada untuk kita perbaikin, bukan untuk kita terima apa adanya. Jangan mau menerima apa adanya. Oh ya udahlah, aku memang nggak pintar megang duit. Oh ya udahlah, aku memang ya INFJ memang begitu gitu loh. Selagi kita bisa melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari kita yang sebelumnya, why not gitu loh. Jadi ini sama-sama kita belajar. Aku pun nggak pinter dalam hal keuangan, maksudnya aku masih belajar juga. Aku sedang melatih diriku untuk hidup hemat, untuk mulai menabung, untuk belajar berinvestasi. Aku sedang melatih diriku ke sana gitu loh. Jadi ayo kita sama-sama belajar sebagai seorang INFJ, jangan mau didoktrinisasi dengan kekurangan kita bahwa kita nggak bisa pegang duit gitu loh. Kita justru harus melatih diri kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, yang bisa diandalkan dalam hal keuangan. Apalagi kalau kita sebagai wanita, nanti kita wanita itu akan menjadi ibu rumah tangga kan. Ibu rumah tangga itu harus bisa mengatur keuangan dengan baik dan bijak. Iya nggak sih? So, ayo kita melatih diri kita, jangan mau dibilang, INFJ itu memang nggak pintar megang duit. Siapa bilang? Wah, ini salah satu alasan kenapa aku mau share tentang ini. Dan alasan kedua adalah karena sebulan belakangan ini ada dua berita yang mencengangkan sedang menjadi viral-viralnya. Ada satu yang karyawan swasta bergaji 80 juta dan yang satu lagi karyawan swasta bergaji 20 juta, dan dua-duanya mereka mengeluh nggak cukup. Jadi di masa pandemik ini, hal yang paling diserang dari seluruh kehidupan masyarakat Indonesia, nggak cuma masyarakat Indonesia, bahkan seluruh kehidupan dunia, adalah masalah keuangan. Ya nggak sih? Ya kan? Jadi nggak cuma mengambil nyawa, nggak cuma merusak kesehatan kita, COVID-19 ini juga merusak keuangannya kita. Ya kan? Kita nggak bisa pungkirin itu gitu loh. Ada banyak banget orang yang dipotong gajinya, ada banyak orang yang di PHK, ada banyak orang yang nggak bisa makan gitu loh.
dari hal-hal ini kita bisa belajar, kita bisa petik hikmah gitu loh, dari situasi yang negatif ini, semua berasa negatif banget, tapi kita bisa ngambil hikmah, kita bisa ngambil pelajaran dari kedua orang ini gitu loh. Kita nggak menghakimin mereka, kita nggak ngejudge sama sekali, at least kita bisa mengambil hikmah dari apa yang mereka alamin. Nah, hal yang bisa kita pelajarin dari mereka adalah bahwa mereka itu terlalu konsumtif dalam hal-hal sekunder. Mereka itu nggak mementingkan kebutuhan pokok, mereka itu terlalu memikirkan gengsi. Mereka itu membeli sesuatu berdasarkan gengsi. Mereka menghabiskan gaji mereka lebih dari 50% cuma untuk membayar cicilan KPR dan cicilan mobil. Hal yang bisa kita pelajarin dalam mengelola keuangan dari kedua cerita ini adalah, satu, hiduplah sederhana, jangan hidup karena gengsi, jangan malu kalau baju yang kita pakai nggak semahal orang-orang, jangan malu kalau kita naik bus atau naik motor atau naik angkot atau naik ojek, jangan pernah malu untuk itu, karena kita yang tahu kebutuhan kita gimana, kita yang tahu keuangan kita gimana. Kenapa kita harus memikirkan, kenapa kita harus memusingkan pendapat orang lain tentang kita? Biarkan mereka hidup dengan gengsi mereka, dan kita hidup dengan apa adanya kita gitu loh. Ngapain kita beli barang cuma untuk memamerkan itu untuk orang-orang yang kita bahkan nggak kenal sama sekali, untuk mamerin itu untuk orang-orang yang kita bahkan nggak kenal, nggak respect sama sekali gitu loh. Ngapain? What for? Itu cuma untuk gengsi kan, kemakan gengsi gitu loh. Jadi daripada kita mikirin beli-beli barang mewah, jam tangan mewah, mobil mewah, rumah mewah, atau apapun yang mewah, pakaian mewah, apapun itu, daripada kita mikir itu, mending kita fokus sama penghasilannya kita gitu loh. Kita fokus berapa yang kita bisa hasilkan dan berapa yang bisa kita tabung. Mending kita fokus ke situ aja, gak usah mikirin gengsi lah. Kita makan apa dari gengsi? Kita nggak makan apa-apa dari gengsi. Hal kedua yang perlu kita pelajarin dari mereka adalah milikilah dana darurat. Dana darurat itu apa? Dana darurat itu adalah dana yang sewaktu-waktu bisa kita gunakan untuk hal-hal darurat seperti masa pandemik ini gitu loh. Jadi kita nggak tahu kapan hal-hal darurat akan terjadi di dalam kehidupannya kita. Makanya kita wajib punya dana darurat gitu loh. Ada artikel yang bilang bahwa kalau kita single, dana darurat yang kita butuhkan ada di tabungan kita adalah minimalnya 6 kali dari dana bulanan yang biasa kita habiskan. Misalnya kalau dana pengeluaran kita setiap bulannya adalah 5 juta, maka kita wajib punya dana darurat sebagai seorang single 6 kali dari 5 juta ini, 30 juta. Jadi minimal 30 juta kita harus punya di dana darurat kita, di tabungan dana darurat kita. Beda lagi kasusnya kalau untuk seseorang yang sudah berkeluarga. Katanya kalau untuk yang sudah berkeluarga itu harus 12 kali dari biaya bulanan yang biasa dia keluarkan setiap bulannya. Jadi kalau misalnya satu keluarga menghabiskan 5 juta setiap bulannya, maka paling tidak dana darurat yang harus mereka punya adalah 12 kali 5, yaitu 60 juta di tabungan darurat mereka. Karena kadang-kadang kita nggak tahu ya, namanya musibah atau apa, kita nggak tahu kapan bakal datang gitu. Jadi waktu kita punya dana darurat, kita nggak bakal sepanik si karyawan yang bergaji 80 dan 20 juta ini. Kita nggak bakal panik, mana nih bantuan pemerintah, mana nih ini gitu loh. At least kita masih bisa hidup untuk 6 bulan ke depan dengan uang dana darurat yang udah kita punya. Itu gunanya dana darurat. Jadi pelajaran yang kedua adalah itu, milikilah dana darurat. Nah, pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari si kedua karyawan ini adalah pentingnya punya pekerjaan sampingan. Well, ini aku bilang juga ini mengena untuk diri aku sendiri karena aku orangnya terlalu fokus untuk satu hal gitu loh. Aku sebelum-sebelumnya jarang banget bisa bekerja untuk dua hal yang berbeda. Nah, aku pun belakangan ini baru belajar bahwa aku butuh side hustle, aku butuh pekerjaan sampingan, aku butuh freelance gitu loh. Nah, jadi kita jangan mau mengandalkan satu penghasilan saja gitu loh. Nah, sewaktu-waktu kayak masa pandemi ini kan banyak orang yang di PHK, banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan banyak orang yang dipotong gajinya 50%. That's why kita gak bakal bisa mengandalkan satu penghasilan ini. At least kita harus punya pekerjaan sampingan lain untuk bisa menghasilkan uang tambahan lagi buat kita, ya kan? Ya nggak sih? Ini pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil adalah bahwa sangat
perlu, sangat urgent kalau kita sedari muda, sedari kalian sekarang yang berumur 20 tahun ini belajar untuk berinvestasi untuk masa depan. Aku bilang sedini mungkin, sebisa mungkin kalau kalian masih 20-an tahun, aku akan sangat suggest kalian untuk mulai berinvestasi. Ada banyak jenis-jenis investasi, mulailah berinvestasi sejak dini, investasikan uang kalian untuk hal-hal yang bisa membantu kalian di masa yang akan datang. Karena berinvestasi sejak dini itu akan sangat menguntungkan kalau jangka panjang. Jadi bayangkan kalau kalian dari umur 25 tahun sudah mulai berinvestasi, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, di usia kalian 35, di usia kalian 45 tahun, kalian akan menikmati hasil investasi kalian. Kalian akan berterima kasih untuk diri kalian yang sudah berinvestasi sejak dini. Percaya aku, trust me. Karena aku orangnya agak telat untuk memulai investasi. Aku memulainya baru 3 tahun belakangan, baru 2 tahun belakangan ini, dan aku merasa itu telat banget. Aku sempat berandai-andai seandainya aku tahu tentang investasi dari aku umur 24 tahun. Seandainya aku tahu tentang investasi dari umur aku 23 tahun, betapa enaknya hidupku sekarang gitu loh. Betapa aku menikmati indahnya berinvestasi gitu loh. Jadi aku sangat menyayangkan diriku mengetahui tentang investasi itu di usia yang telat. Aku bilang cukup telat. Jadi aku sangat menganjurkan kalian, kalau kalian 23 tahun, please jangan hidup karena gengsi, jangan mau hidup ngikutin gaya hidup anak-anak muda sekarang. Berbedalah, make a different gitu loh. Jangan mau sama anak-anak muda yang lainnya seperti anak-anak milenial pada umumnya. Jadilah anak milenial yang berbeda dari yang lain. Mulailah berinvestasi, hidup hematlah. Dengan berinvestasi kalian bukannya nggak bisa menikmatin hidup kok, kalian masih tetap bisa menikmati hidup. Dan kalau kalian mau sama kayak orang-orang masih bisa jalan-jalan, kalian masih bisa jalan-jalan, cuma ditunda dulu waktunya. Kalian bisa sepuas-puasnya nanti untuk berjalan-jalan, menikmati hidup kalian 10 tahun, 20 tahun lagi gitu loh. Lebih baik kita sekarang berhemat-hemat dan nanti di kemudian hari kita bersenang-senang sepuas-puasnya, daripada kita sekarang bersenang-senang memuaskan hasrat jiwa muda kita, tapi di masa depannya kita nggak tahu juntrungannya kemana gitu loh. Jadi aku sangat menganjurkan kalian, apalagi semua kalian yang nonton ini mungkin INFJ atau mungkin kalian nggak INFJ sama sekali tapi kalian nonton ini, sila belajar untuk berinvestasi. Kalau kalian tertarik aku share tentang sesuatu yang berhubungan dengan investasi atau tentang mengelola keuangan lebih detail, kalian bisa komen di bawah. Aku bisa bikin repost ulang lagi video-video aku sebelumnya, atau kalian bisa tonton video-video aku sebelumnya tentang investasi, tentang menabung saham, tentang mengelola keuangan, tentang gimana cara hidup hemat. Aku udah pernah ada bikin video-video sebelumnya tahun lalu waktu aku mulai bikin YouTube. Kalian bisa nonton itu, atau kalian tertarik aku bisa repost ulang lagi, aku bisa bikin ulang video tentang investasi yang sama, tentang video tentang mengelola keuangan. Kalian bisa komen di bawah, aku akan bikin video kalau kalian tertarik. Nah, hal keempat yang bisa kita pelajarin dari, kita ambil hikmahnya dari si kedua orang ini adalah kita perlu, selain kita perlu menginvestasikan uang kita juga perlu berinvestasi untuk diri kita sendiri. Apa itu maksudnya berinvestasi untuk diri sendiri? Berinvestasilah untuk ilmu, berinvestasilah untuk skill, berinvestasilah dengan buku, untuk buku. Baca semua hal yang bisa kita baca, pelajarin semua hal yang bisa kita pelajarin, dan ambil semua ilmu selagi kalian muda. Berinvestasilah untuk diri kalian sendiri. Atau mungkin kalian butuh kursus kilat tentang sesuatu yang kalian suka, butuh kursus kilat tentang IT, butuh kursus kilat tentang e-commerce atau apapun itu. Karena di masa-masa pandemi ini ada banyak ternyata pekerjaan yang bisa kita pakai, yang bisa kita kerjakan di rumah aja tanpa harus ngantor gitu loh. Jadi pelajarin ilmu-ilmu yang kalian perlu latih untuk bisa belajar, untuk bisa bekerja menghasilkan uang sendiri tanpa harus bekerja di kantor sendiri. Nah, hal kelima yang bisa kita pelajarin dari kedua si karyawan ini adalah bahwa penting untuk kita dari dini juga untuk mulai memproteksi kesehatan kita, memproteksi diri kita, memproteksi jiwa kita dengan asuransi. Kita nggak tahu kapan kita bakal ada duit, dan tiba-tiba sakit, kita nggak tahu sama sekali. Dan kita butuh asuransi untuk memproteksi diri kita, untuk memproteksi kesehatan kita, untuk memproteksi jiwa kita. Jadi sedini mungkin kalian, sebisa mungkin punyalah asuransi. Karena tahu nggak sih, kalau kalian masih muda itu, masih 20-an itu, preminya masih rendah banget, paling cuma 300.000, 400.000, 500.000. Itu kayak 3 kali kalian hangout sebulan lah. Apa sih itu? Jadi, tapi kalian nggak akan khawatir kalau kalian sakit suatu hari nanti. Wah,
Kalau kalian punya ide tambahan lagi, apa hikmah yang bisa kita ambil dari si kedua karyawan ini, komen aja di bawah. Atau mungkin kalian mau tahu lebih banyak tentang investasi, atau mau tahu lebih banyak tentang gimana cara mengelola keuangan yang baik secara detail gimana, kalian bisa komen di bawah. Kayak yang tadi aku bilang, aku bisa repost ulang lagi, aku bisa bikin video ulang lagi tentang gimana cara mengelola keuangan yang baik, gimana cara hidup hemat, gimana cara berinvestasi, menabung saham. Aku bisa bikin videonya. Kalian tinggal komen di bawah kalau kalian tertarik, dan aku pastikan aku pasti buat. So, komen di bawah ya. Itu aja 5 hal yang bisa aku bagikan, yang kita bisa pelajarin dari kedua karyawan swasta tersebut. Semoga video ini membantu, dan aku benar-benar sangat berharap semoga video ini berguna buat kalian nantinya. Dan stay blessed, be blessed, and God bless you.